Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurastuti Liambo. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari. Nah, di sini saya akan menjelaskan anak berkebutuhan khusus. Apa itu ABK? ABK adalah anak yang mengalami keterbatasan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua bagian, yaitu ABK temporer dan ABK permanen. Nah, yang pertama, ABK temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Yang kedua, ABK permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal serta akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan dan pendengaran. Ada beberapa klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, apa itu tunanetra? Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan berdasarkan tingkat gangguannya. Tunanetra dibagi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu merupakan seseorang yang mempunyai gangguan pada pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Tetapi dipercayai bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa mendengar sama sekali, walaupun sangat sedikit. Masih ada sisa-sisa pendengaran yang masih bisa dioptimalkan pada anak tunarungu tersebut. Nah, faktor penyebab anak tunarungu disebabkan kelainan pendengaran atau tunarungu dapat terjadi sebelum anak dilahirkan atau sesudah anak dilahirkan. Yang ketiga itu tunawicara. Tunawicara merupakan individu yang mengalami kesulitan berbicara. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang atau tidak berfungsinya alat-alat bicara seperti rongga mulut, lidah, langit-langit, dan pita suara. Penyebab tunanetra yang pertama, faktor sentral, faktor periferal, faktor lingkungan dan emosional, campuran sama faktor. Ini merupakan gabungan dari faktor sentral, periferal, dan atau lingkungan. Yang pertama itu ada faktor sentral. Faktor ini meliputi adanya kerusakan pada susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan anak tidak mampu berbahasa verbal yang spesifik, mengalami keterbelakangan mental, autisme, ADHD, dan gangguan fungsi kognitif lainnya. Yang kedua, faktor periferal. Faktor ini berhubung dengan gangguan sensoris atau fisik, terutama gangguan pendengaran. Anak juga bisa menjadi turun wicara ketika motorik yang berhubungan dengan kemampuan berbicaranya terganggu. Faktor lingkungan dan emosional. Bentuk dari faktor ini misalnya saat mengalami penelantaran, penganiayaan, maupun gangguan perilaku dan emosi lainnya. Ada campuran sama. Faktor ini merupakan gabungan dari faktor sentral, periferal, dan atau lingkungannya. Yang keempat itu ada tunadaksa. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang artinya rugi, kurang dari kata daksa berarti tubuh. Sehingga tunadaksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh penderita tunadaksa. Merupakan seseorang yang mengalami kesulitan akibat kondisi tubuhnya sendiri sehingga membutuhkan bentuk bantuan untuk orang lain. Faktor penyebab tunadaksa antara lain ada faktor kelahiran, kecelakaan, dan faktor virus. Nah, yang kelima, autisme merupakan gangguan dalam perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, gangguan perilaku, serta membatasi minat pengidapnya. Nah, cara penanganan pada anak autisme ditunjukkan terutama untuk mengurangi
atau menghilangkan masalah gangguan tingkah laku, meningkatkan kemampuan belajar dan perkembangannya, terutama dalam penguasaan bahasa dan keterampilan menolong diri. Yang pertama itu terapi tingkah laku, terapi bicara, pendidikan kebutuhan khusus, terapi okupasi, dan terapi medikamentosa atau obat. Yang keenam itu Attention Deficit Hyperactive Disorder atau biasa yang disebut dengan ADHD. ADHD adalah nama yang diberikan untuk anak-anak, remaja, dan beberapa orang dewasa yang kurang mampu memperhatikan, mudah dikacaukan dengan overaktif dan juga impulsif. Penyebab ADHD antara lain yang pertama, cedera otak, paparan lingkungan dalam masa kandungan atau usia dini. Yang ketiga, penggunaan alkohol dan tembakau saat kehamilan. Yang keempat, kelahiran bayi prematur. Yang kelima, berat badan lahir yang rendah. Yang keenam, sering bermain video game. Yang ketujuh, faktor genetik. Berikut ini jenis-jenis psikoterapi yang bisa menjadi pilihan. Yang pertama, terapi perilaku kognitif akan membantu penderita ADHD untuk mengubah pola pikir dan perilaku saat menghadapi masalah atau situasi tertentu. Nah, penderita ADHD akan diajarkan untuk bagi cerita dalam terapi ini, misalnya kesulitan mereka dalam mengatasi gejala-gejala ADHD. Nah, jenis terapi ini dapat membantu penderita ADHD untuk memahami perilaku sosial yang layak dalam situasi tertentu. Sekian dari penjelasan singkat saya tentang anak berkebutuhan khusus atau biasa yang disebut dengan ABK. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.